wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifda Safatunaja, NPM 1901072008 dari kelas B Prodi Tadris IPS dengan mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dengan dosen pengampu Ibu Anita Lisdiana MPD. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8 SMP? Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan subbab mobilitas sosial. Pada dasarnya, pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran. Setelah memahami materi, siswa dapat memahami yang pertama, memahami pengertian mobilitas sosial, yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, yang keempat, menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial, dan yang kelima, menjelaskan dampak-dampak mobilitas sosial. Langsung saja mengenai penjelasan mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial? Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga atau kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok yang dari lapisan satu ke lapisan lainnya. Maka dari itu, seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dan dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kependudukan disebut mobilitas sosial. Beberapa contoh lain mobilitas sosial adalah dalam kehidupan masyarakat kita, misalnya seorang pensiunan, pegawai rendahan salah satu departemen berarti pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang pertama, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Apa sih itu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing? Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian, manajer, bahkan direktur di suatu perusahaan. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contohnya seperti seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan, sehingga ia menjadi pegawai biasa. Social sinking dapat terjadi
karena berhalangan melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, turun jabatan, ataupun dipecat. Yang kedua ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya, Pak Zainuri pindah ke sekolah lain namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Terdapat beragam faktor yang mendorong dan terjadinya mobilitas sosial, yaitu yang pertama ada faktor struktural. Faktor struktural masyarakat Indonesia yang sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden pun. Apabila kalian banyak dari anak yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Banyak contohnya tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan melainkan prestasi. Memang keturunan memiliki peran penting dalam perjuangan mobilitas sosial. Anak orang kaya mudah untuk memperoleh modal usaha dibandingkan anak orang miskin. Namun, pada masa sekarang, banyak orang miskin yang menjadi kaya karena kegigihannya dalam berusaha. Demikian halnya, banyak kasus orang kaya tiba-tiba miskin karena terlena dengan kekayaannya, lantas menjadi santai dalam menjalani hidupnya. Yang kedua, faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara sebelum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambis dan komitmen dalam hidup. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perbedaan individu orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang mempengaruhi peluang mereka mengalami mobilitas sosial ke atas. Yang ketiga, faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigi-giginya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosialmu. Orang tuamu juga selalu berpesan supaya kalian belajar lebih giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tuamu. Yang keempat ada faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya, masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utamanya adalah kebutuhan primer.
Yang kelima, faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman dan damai, sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua berperan aktif dalam pembangunan, khususnya rakyat ya. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga menjadi perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negara. Yang keenam, ada kemudahan dalam pendidikan. Kalian patut bersyukur karena rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Apabila kalian menginginkan pendidikan setinggi-tingginya, negara ini telah menyediakan berbagai kemudahan untuk pendidikan SD dan SMP. Negara telah membebaskan biaya dasar pendidikan. Walaupun demikian, tentu bukan pendidikan gratis, sebab kalau ingin mutu sekolah semakin baik, tentu diperlukan biaya yang tinggi juga. Untuk pendidikan tingkat menengah, beberapa daerah juga telah membebaskan biaya pendidikan. Apabila masih terjadi kesulitan, pemerintah dan swasta memberikan banyak beasiswa. Selain berbagai beasiswa diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa miskin selama menempuh pendidikan, pemerintah juga menyediakan beasiswa yang bernama bidik misi yang diberikan pada mahasiswa mendaftar ke perguruan tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Terdapat beragam faktor yang menghambat dan terjadinya mobilitas sosial, yaitu yang pertama, faktor kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial bagi masyarakat miskin. Mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat terbatas. Yang kedua, ada diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Selanjutnya ada saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi.
Contoh, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuan itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga akan meningkat. Yang kedua, organisasi politik. Banyak contoh yang meniti perjuangan karir di organisasi politik di tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno. Ketika tidak memiliki jabatan di pemerintahan, namun memiliki perjuangan politiknya, Soekarno menjadi lebih dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Yang ketiga, ada organisasi ekonomi. Organisasi ini yang bergerak antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Yang keempat, ada organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Contoh organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang kedua, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Yang ketiga, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Kalian dapat menemukan organisasi profesi yang ada di Indonesia. Tentu tidak hanya 1, 2, 3, bahkan banyak. Kemudian ada dampak mobilitas sosial. Berikut ini beberapa dampak positif terjadi mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata lain yang menimbulkan motivasi lebih tinggi pada diri seseorang untuk maju ke berbagai bidang. Yang kedua, ada mempercepat tingkat perubahan sosial. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga terciptanya integrasi sosial. Selain itu, terdapat beberapa dampak negatif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini, sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategori. Bahkan persaingan juga bisa menjelma menjadi konflik. Contohnya seperti perjuangan di dalam partai politik dan antar partai politik. Semua partai politik berjuang salah satunya untuk memperoleh kekuasaan. Kondisi ini
tentu menimbulkan persaingan dan terkadang memunculkan konflik. Yang terakhir, gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut karena banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai materi tentang mobilitas sosial. Jika teman-teman kelas 8 SMP yang kurang paham, ditanyakan. Apabila terdapat kesalahan saya dalam menyampaikan materi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.